masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN, program. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, sebenarnya di sini antara kaget dan nggak kaget sih, yaitu Ibu Sri Mulyani bahkan di sini membicarakan soal peluang harga BBM hingga listrik naik bulan depan. Di sini pada tanggal 22 Mei 2024, artinya tanggal 22 Juni 2024. Di sini diperkirakan yaitu harga BBM dan listrik naik. Memang pada waktu lalu itu ya ada berita yang menyebut BBM naik di sekitar pertengahan 2024. Nah, artinya bisa saja Juni, Juli di situ naik. Pada waktu lalu kita juga dikagetkan ya ketika hasil quick count dari KPU dan bahkan juga hasil quick count dari lembaga survei-survei di situ ketika Pak Prabowo menang Pilpres 2024. Di situ bahkan Airlangga di sini menyebut karena memilih keberlanjutan maka PPN naik jadi 12%. Di sini menurut saya justru tidak mengenakkan sekali, di mana PPN naik 12%, di sini juga dibarengi dengan harga listrik yang naik dan juga harga BBM. Apalagi juga daya beli masyarakat masih rendah tetapi semuanya naik. Besok seperti apa kira-kira ya? Semoga saja di pemerintahan Pak Prabowo Gibran di situ bisa menemukan formula khusus lah, yaitu harga-harga di sini bisa stabil dan juga tidak naik. Sehingga apa? Sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Menurut saya itu yang paling penting saat ini. Nah, dari sini saya penasaran banget ya. Kira-kira peluang harga BBM dan listrik naik itu seperti apa? Kira-kira juga peluang naiknya itu berapa persen? Dan saya penasaran juga sih, naiknya juga berapa persen ya dari tarif sebelumnya. Di sini dari CNN Indonesia, Sri Mulyani bicara peluang harga BBM hingga listrik naik bulan depan. Nah, di sini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal peluang kenaikan harga BBM, LPG dan listrik pada bulan depan. Ia lantas menjelaskan sejauh ini belum ada pembahasan soal subsidi energi. Kemenq masih fokus menyusun pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Saya belum ada perubahan. Kita sedang fokus untuk pelaksanaan APBN sekarang ini, kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan pada 22 Mei. Karena itu, ia pun belum bisa memastikan apakah harga BBM, LPG dan listrik subsidi akan mengalami kenaikan usai pemerintah melakukan evaluasi bersama. Saya belum update mengenai itu, imbuhnya. Namun Sri Mulyani menegaskan Kemenq akan mendukung langkah-langkah yang akan dilakukan baik oleh pemerintah SDM, Kementerian BUMN dan Pertamina. Pemerintah juga sudah menetapkan volume hingga anggaran untuk subsidi energi dalam APBN 2024. Karena mereka kan di dalam APBN memang sudah menetapkan jumlah volume dan juga anggaran subsidinya. Jadi itu yang mungkin perlu dijaga oleh teman-teman dari Kementerian SDM dan Pertamina. Sebelumnya pemerintah memutuskan tidak akan menaikkan tarif listrik dan harga bahan bakar minyak hingga Juni 2024. Nah, artinya kalau kita lihat dari sini, pemerintah memutuskan tidak akan menaikkan tarif listrik dan harga bahan bakar minyak hingga Juni. Artinya Juli bisa saja, yaitu tiba-tiba naik dan seterusnya, kemungkinan bisa akhir 2024 bisa saja naik. Karena di sini pemerintah hanya menjamin hingga akhir Juni BBM dan tarif listrik tidak naik. Ya, semuanya bisa terjadi. Tetapi yang jelas di sini, bahkan Pak Airlangga Hartarto sudah memberikan statement ya akan naik, yaitu PPN pada tahun 2025. Di sini bahkan juga dikomentari oleh EC07, 58% rakyat memilih keberlanjutan, makanya PPN naik 12%. Nama kalian yang 58% memilih paslon 02 itu dipakai sebagai alasan untuk menaikkan pajak. Enak enggak? PPN itu pajak jual beli. Lo beli apa aja kena pajaknya. Kita rakyat semua nih kena getahnya, ngerti nggak? Seperti ini video dari Pak Airlangga Hartarto pada waktu lalu ya. Masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN, program
APBN 2025 kan pelaksananya adalah pemerintah yang akan datang. Jadi pemerintah yang akan datang akan mendapatkan kepastian sesudah pengumuman KPU. Sudah memilih keberlanjutan dan BPN naik 12%. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Jadi di sini memang tidak ada kepastian ya ketika Sri Mulyani berbicara tentang peluang harga BBM hingga listrik naik bulan depan. Jadi belum ada kepastian. Entah di sini kepastiannya bulan apa. Di sini Sri Mulyani juga belum tahu ya. Nah, dari sini dari Engkong Ros. Oke, gas nggak nih? Di sini dari Muhaya, Eng Ing Eng. Di sini dari Gabut Boy. Waduh, mantap Bu, gas lagi Bu nih. Cicilan dan makan gratisnya. Rasain loh, itu yang punya mobil listrik sama motor listrik mau dikemanain. Iya, ujung-ujungnya naik semua. Sejahterakan, nikmat, mana lagi yang kau dustakan. Di sini dari Posih, bisanya paling itu yang diotak-atik sama mereka ketahuan kalau nggak becus kerja dan negara tidak punya penghasilan sendiri. Jadi pajak yang dikencet. Bisa nggak sih kalian Kemenq RI berpikir cerdas dikit, jangan dikit-dikit malak rakyat dengan menaikkan listrik, BBM dan lain-lain. Coba cari uang yang benar. Misal tata kelola pertambangan dibenahi yang benar, hasil laut dikelola dengan benar. Iya, menurut saya ini juga sangat masuk akal sekali ya. Apalagi kalau kita ketahui pada waktu lalu di kasus timah misalnya, di situ bahkan merugikan uang negara yang cukup fantastis, ratusan triliun. Dan belum lagi juga tambang-tambang yang lainnya. Misalkan semua tambang-tambang di Republik Indonesia dikelola dengan benar oleh negara, di situ pasti juga akan mesejahterakan masyarakat dan pasti juga pajak-pajak di sini tidak akan naik, BBM, listrik dan lain sebagainya. Kalau misalkan itu pertambangan dikelola dengan benar, BUMN dikelola dengan baik dan juga benar, menurut saya itu pasti akan menguntungkan negara. Dan kemungkinan masyarakat juga akan sejahtera kalau semuanya dikelola dengan baik dan juga semuanya bekerja dengan baik. Seperti KPK misalnya, diusut tuntas semua yang korupsi misalnya, dan akhirnya juga uang-uang yang terkorupsi di situ kembali ke negara. Nah, di situ juga pasti akan sangat menguntungkan bagi negara dan masyarakat Indonesia kalau semuanya dikelola dengan benar. Jadi, kalau dikit-dikit menaikkan harga BBM lah, subsidi listrik lah, PPN naik lah, menurut saya itu juga akan memberatkan masyarakat. Terlebih menurut saya sih banyak kok itu dari usaha-usaha negara. Misal dikelola dengan baik itu pasti akan menguntungkan negara dan juga masyarakat. Menurut saya itu yang benar. Apalagi kalau kita lihat pada pemberitaan yang lalu ya, terutama Kejagung di situ ketika ya menyelidiki kasus timah di situ, wah kayaknya juga ada sesuatu yang wrong ya. Kayaknya entah di situ ada fenomena apa juga ya. Ya tapi menurut saya sih semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran di sini bisa ya setidaknya menemukan formula-formula khusus lah, yaitu supaya harga-harga BBM, listrik tidak naik. Dan semoga saja di pemerintahan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Terutama yang ditunggu-tunggu adalah program makan siang gratis.